Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah daring, mata kuliah pengantar ekonomi dan manajemen. Kita akan masih melanjutkan hari ini adalah berbagai macam paham yang mempengaruhi dunia, yaitu paham ekonomi tentunya. Yang pertama adalah kita bahas kemarin adalah merkantilisme, yang kedua adalah paham kapitalisme, dan yang ketiga adalah paham komunisme. Hari ini kita akan membahas 3 paham ekonomi lagi, yaitu paham ekonomi sosialisme, paham ekonomi keynesianisme, dan paham ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Oke. Di sini kita akan membahas yaitu paham ekonomi sosialisme. Paham ini sebetulnya tengah-tengah ya antara paham kapitalisme dan komunisme ya. Jadi kalau paham secara garis besarnya kemarin itu paham kapitalisme itu dia lebih membebaskan sektor swasta ya untuk sebebas-bebasnya melakukan persaingan usaha, bahkan investor sebebas-bebasnya untuk masuk ke negara tersebut tanpa halangan. Dan juga paham kapitalisme juga berpendapat bahwa semua kekayaan negara itu kekayaan yang dimiliki oleh negara, sumber daya itu boleh dikelola sepenuhnya oleh swasta ya. Nah, kalau paham komunisme ekstrim kebalikannya, yaitu kalau paham komunisme di mana negara harus menguasai seluruh sumber daya, swasta tidak punya hak ya, karena paham komunisme itu akhirnya adalah bahwa semuanya adalah menjadi milik bersama, yaitu melalui negara. Nah, paham sosialisme ini agak berbeda, dia di tengah-tengah. Dia beranggapan bahwa kapitalisme memiliki kelemahan, begitu juga dengan komunisme. Maka kapitalisme dia di tengah. Jadi gini, di tengahnya. Negara berhak mengintervensi perekonomian warganya sepanjang pada produk-produk yang menguasai hidup orang banyak sehingga dapat melindungi rakyat miskin. Misalkan begini, kalau dalam ekonomi kapitalisme, harga itu pemerintah tidak ikut campur ya. Harga tidak pemerintah ikut campur karena itu adalah bergerak dengan sendirinya. Misal begini, kebutuhan orang Eropa, misalkan negara Eropa, yaitu gandum ya, makanan pokoknya kalau kita beras misalkan ya. Dalam negara kapitalis, gandum itu harganya bisa naik bisa turun, itu karena kekuatan permintaan dan penawaran. Jadi kalau permintaannya tinggi, gandumnya sedikit, pasti harganya mahal. Kebalikannya kalau gandumnya banyak, permintaannya sedikit, maka harganya menjadi murah. Nah, dalam kapitalisme, biarkan itu bergerak dengan sendirinya. Nanti juga dengan sendirinya harga gandum tersebut bisa turun. Itu dalam pandangan ekonomi kapitalisme. Tapi kalau dalam pandangan ekonomi sosialisme, negara harus berhak mengintervensi perekonomian. Ya, jadi artinya ketika misal harga beras ya naik ya karena gagal panen, karena apa gitu kan. Nah, baru di situ pemerintah boleh intervensi ya, intervensi harga, apakah dengan impor beras gitu kan, apakah dengan subsidi terhadap masyarakat miskin dan sebagainya. Jadi di sini berhak mengintervensi. Tapi kalau di dalam kapitalis, negara tidak mengintervensi persoalan perekonomian tersebut. Yang kedua, kalau dalam negara kapitalis ya, faktor-faktor produksi kekayaan alam yang vital seperti minyak bumi, tambang batu bara dan sebagainya itu boleh dikuasai oleh swasta. Tapi dalam negara sosialisme, faktor produksi kekayaan vital untuk kepentingan umum seperti minyak bumi, batu bara itu harus dikuasai oleh negara. Jadi swasta itu hanya boleh yang sumber dayanya tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi swasta itu tidak boleh misalkan menguasai air, misalkan menguasai energi seperti listrik, kemudian menguasai bahan bakar minyak, misalkan minyak bumi,
atau tidak boleh menguasai barang tambang dan sebagainya. Tapi itu dalam negara sosialisme, ya. Tapi kalau dalam kapitalisme bebas di sana. Ya. Selanjutnya bentuk usaha rakyat agar diusahakan mengarah pada koperasi. Ya, jadi menurut paham sosialisme ini lebih baik masyarakat itu membuat sebuah koperasi. Jadi modalnya dibentuk secara bersama-sama, ya. Biasanya kalau koperasi di kita kan misalnya ada minimal 20 orang agar menghindari penguasaan modal oleh individu. Jadi kalau di dalam kapitalis itu kan seperti PT, ya, perseroan terbatas. Nah, itu kan modalnya hanya dikuasai oleh segelintir orang, ya. Misalkan para komisaris tersebut. Tapi kalau di dalam koperasi, ya, itu modalnya harus sama rata, ya. Karena koperasi itu dibentuk berdasarkan dari anggota oleh anggota untuk anggota, ya, bukan untuk kapital, ya itu. Nah, di situ negara-negara sosialisme adanya di negara-negara Amerika Latin, ya, itu adalah negara sosialisme seperti Kuba, kemudian Panama, kemudian negara Amerika Latin lainnya, ya. Itu adalah negara-negara yang bercorak pada sosialisme, ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri sebetulnya para pendiri bangsa kita sebetulnya banyak yang bercorak sosialisme, ya, dimana lebih mengutamakan kepentingan orang banyak, ya, ketimbang oleh kaum kapital. Nah, karena di undang-undangnya juga tampak gitu, ya, pasal 33 bahwa mengatakan bahwa yang menguasai hajat hidup orang banyak, ya, harus dikuasai oleh negara. Nah, itu. Jadi Indonesia bukan negara sosialis tapi negara Pancasila. Tetapi condongnya memang lebih dekat ke arah bentuk sosialisme, ya. Bentuk sosialisme di mana pemerintah ikut campur tangan kalau harga naik, kemudian juga pemerintah bisa mengendalikan harga untuk barang-barang pokok, kemudian juga pemerintah memberikan subsidi, kemudian pemerintah juga menguasai hajat hidup orang banyak. Walaupun sekarang sistem sosialisme di Indonesia itu sedikit agak berubah dengan adanya privatisasi BUMN, di mana Pertamina dulu sahamnya dikuasai oleh oleh negara semua sahamnya, tapi sekarang Pertamina juga dia menjual saham-saham sebagian ke swasta, pihak swasta. Nah, itu adalah ekonomi sosialisme. Nah, selanjutnya adalah sebetulnya masih anak dari dari paham kapitalisme sebetulnya, karena di sini sistem aliran Keynesianisme yang mungkin sekarang Amerika sekarang menganut paham Keynesianisme sebetulnya, ya. Kenapa disebut Keynesianisme? Karena aliran itu dipelopori oleh yang namanya John Maynard Keynes, ya, dalam bukunya yang terkenal yaitu Journal of Theory, Employment, Interest and Money, ya. Sebetulnya pemikirannya luas, Keynes ini, ya. Cuman kita akan mengambil teori inti pemikirannya saja. Jadi saya ulangi lagi, Keynes sendiri, John Maynard Keynes, ya, pengikutnya disebut dengan aliran Keynesianisme. Sebetulnya dia tetap mengacu kepada kapitalisme, ya, mengacu pada kapitalisme sebetulnya. Nah, di sini pada dasarnya Keynes menerima konsensi pemikiran kapitalisme dan pasar bebas. Tetapi menurut Keynes, pemerintah tidak bisa lepas tangan saja ketika terjadi ekonomi sedang mengalami krisis. Oke, nanti saya jelaskan, ya. Kalau saya baca ini tentu Anda pusing tidak mengerti, tapi saya akan jelaskan, ya, barangkali saja setelah saya menjelaskan melalui video ini Anda baca lagi Anda mengerti. Jadi begini, Keynes ini dia setuju dengan teorinya Adam Smith bahwa negara itu tidak usah ikut campur dalam persoalan perekonomian masyarakatnya, biar swasta yang bekerja. Nah, dan biar harga itu pemerintah tidak ikut campur.
Di Amerika sebelum tahun 30, para presidennya atau pemerintahnya itu betul-betul menggunakan teorinya Adam Smith. Jadi di Amerika waktu itu kalau udah harga naik apa pemerintah ikut campur. Ya pemerintah yang penting mah dia membangun jalan, infrastruktur, punya militer yang kuat, punya penegakan hukum yang stabil dan sebagainya. Tapi setelah Perang Dunia Pertama, Amerika itu dilanda krisis, ya. Dan ketika teori Adam Smith itu digunakan, pemerintah tidak ikut campur. Waktu itu justru terjadi krisis ekonomi yang sangat berat. Akhirnya Keynes mengatakan bahwa tidak bisa pemerintah 100% tidak ikut campur. Maka pemerintah harus ikut campur dalam hal-hal tertentu. Misalkan harga kebutuhan pokok naik, pemerintah tidak bisa lepas tangan. Maka Keynes itu mengatakan pemerintah harus ikut campur tangan, misalkan dengan subsidi, dengan pemberian bantuan sosial dan sebagainya. Tapi menurut Keynes dia juga menyangkal paham sosialisme. Tapi Keynes ketika kondisi sudah stabil lagi harga itu, pemerintah jangan terus ikut campur tangan, pemerintah harus lepas. Jadi ketika harga itu stabil, maka pemerintah ikut lepas. Dan Keynes setuju dengan teorinya Adam Smith bahwa investasi boleh bebas masuk, kemudian juga faktor-faktor produksi yang vital seperti minyak bumi dan sebagainya itu dikuasai oleh oleh negara, ya, minyak bumi dan sebagainya oleh swasta boleh, menurut Keynes boleh oleh swasta, tetapi jangan terjadi monopoli. Jadi kalau ada swasta monopoli misalkan sumber daya, jangan, menurut Keynes. Jadi lebih baik pemerintah ikut campur tangan. Nanti ada undang-undang monopoli, siapa yang menguasai hampir sebagian besar, maka disitulah pemerintah harus ikut campur tangan. Jadi dia sebetulnya alirannya adalah aliran kapitalisme, tetapi dalam hal tertentu kalau negara dalam keadaan krisis, ya, itu dia harus campur tangan. Tapi setelah ekonomi kembali stabil, maka pemerintah harus kembali lepas tangan untuk menyerahkannya pada mekanisme pasar, ya, dibalikan lagi kepada swasta, dibalikan lagi kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, itu Anda boleh dibaca di sini latar belakang pemikirannya, ya. Ya, jadi di sini dia mencoba memvariasi kapan pemerintah campur tangan, kapan pemerintah tidak campur tangan. Oke. Selanjutnya adalah sistem ekonomi syariah Islam, ya. Nah, kenapa kita dibahas di sini? Karena ekonomi syariah ini sekarang itu banyak orang negara-negara yang menerapkan ekonomi syariah, walaupun sebetulnya mereka tidak menyebutkan ekonomi Islam, tapi intinya hampir sama dengan ekonomi syariah, bahkan di negara-negara yang mayoritas non-muslim. Mungkin kita sebagai muslim sendiri kita tidak tahu inti daripada ekonomi syariah, ya. Kita tidak akan bicara mengenai fikih dan sebagainya karena itu bukan kompetensi saya, tetapi saya hanya menjelaskan pilar-pilar atau esensi-esensi yang ada di ekonomi syariah. Oke. Ekonomi syariah ini landasan filosofinya adalah berlandaskan pada Al-Quran, Sunnah Nabi, dan istihad. Istihad itu adalah ketika tidak ada di Al-Quran, ketika ada di Sunnah Nabi, ya. Zaman semakin kesini ada beberapa hal yang tidak ada, baru ijtihad para ulama, yaitu Al-Quran sumbernya, ya. Kita tidak usah bahas lagi ini, ya, ini Sunnah Nabi, ijtihad. Walaupun sumbernya sama, beberapa ulama ada yang berbeda dalam berbeda pendapat mengenai prinsip ekonomi Islam ini. Tetapi saya mencoba dari semua ulama-ulama ini, saya mengambil prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya sama, tapi ada hal yang berbeda, tapi prinsip dasarnya sama. Oke, yang pertama ada prinsip dasarnya di sini, ya. Jadi secara garis besar memiliki prinsip sebagai berikut. Satu, etika moral, ya. Dalam
dalam pandangan Islam itu begini. Ketika kita memperoleh harta dan menggunakannya, intinya harta itu diperoleh dari mana? Harta itu digunakan untuk apa? Ya. Kemudian apa efek daripada penggunaan harta tersebut? Maka di sini dalam ekonomi Islam itu harus menyeluruh. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, manusia harus berdasarkan etika moral yang digariskan dalam Quran dan hadis, ya. Seperti akidah, akhlak serta memiliki nilai kemanusiaan. Karena dalam Islam mengajarkan prinsip keseimbangan baik akhirat maupun dunia. Ya. Jadi misalkan kalau di dalam kalau saya berikan contoh yang sederhana begini. Dalam sistem ekonomi kapitalis misalkan, ketika kita mendirikan bisnis perjudian, itu adalah menguntungkan besar. Bisnis perjudian menguntungkan besar. Dan bisnis perjudian itu satu bisa menyerap tenaga kerja, yang kedua juga bisa memberikan pajak yang besar. Seperti kalau di Amerika itu ada namanya kasino, ya, atau di Cina itu ada namanya Macau, ya. Nah itu udah pusat, di Amerika Las Vegas, ya, di Cina Macau. Nah itu adalah bentuk-bentuk perjudian yang untungnya sangat besar. Tetapi di dalam Islam, Islam tidak mengenal untungnya saja, tetapi halal haramnya usaha itu. Jadi masih mending usaha itu adalah halal, ya. Walaupun keuntungannya tidak besar, daripada usaha itu haram, keuntungannya besar. Kalau terjadi dilematis gitu masih mending tadi, yaitu usaha-usaha yang dibolehkan oleh syariat. Jadi tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam yang diharamkan, misalkan menjual barang-barang haram seperti alkohol, kemudian perjudian, prostitusi dan sebagainya, itu adalah diharamkan dalam ekonomi Islam. Maka ekonomi harus dijalankan berdasarkan etika yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Selanjutnya adalah prinsip ekonomi Islam lainnya adalah kepemilikan harta. Ya, oke. Dalam kepemilikan harta ini agak berbeda dari tiga tadi. Kalau dalam ekonomi kapitalis itu adalah harta adalah boleh milik swasta seluas-luasnya, ya. Kalau dalam ekonomi komunisme harta itu adalah milik bersama, ya. Nah dalam ekonomi sosialisme harta menjadi milik bersama atau negara apabila harta itu adalah sumber-sumber vital bagi negara seperti minyak bumi, energi yang saya sebutkan tadi. Nah, dan dalam ekonomi Keynesianisme sama dengan kapitalisme. Nah, bagaimana kepemilikan harta dalam ekonomi Islam? Dalam filosofi ekonomi Islam, harta itu sebetulnya bukan murni milik manusia, tetapi adalah hanya titipan Allah, ya, hanya titipan Tuhan yang dititipkan pada manusia. Jadi dalam kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Islam, manusia itu boleh menggunakan memiliki harta sebanyak-banyaknya, tetapi di situ harus sadar bahwa ada hak orang lain di situ. Sehingga ketika kita memperoleh harta sebanyak-banyaknya boleh, tapi ada hak orang lain di situ. Maka dalam Islam mengenal adanya zakat dan infak. Maka sebagiannya harus kita berikan ke orang lain dalam bentuk sodako, zakat dan infak. Memang zakat dalam ekonomi kapitalis ini, ya, atau sistem ekonomi sosialisme adanya di di pajak biasanya. Istilah Islamnya Pak, mungkin bedanya kalau dalam kapitalisme atau ekonomi yang 10% biasanya, tapi kalau zakat dalam Islam itu rata-rata 2,5%. Nah, sistem sistem zakat, cuman yang berbeda dalam ekonomi kapitalis itu adalah sodakoh, infak, itu jarang. Tapi kalau dalam Islam itu harus dikeluarkan karena harta Anda itu adalah sebagainya milik orang lain, ya. Nah, terus kemudian sistem zakat yaitu dikelola oleh pemerintah, ya. Badan amil ini dikelola oleh pemerintah, ya. Nah itu adalah sistem zakat, karena di dalam Islam ada sistem zakat, ya.
Nah, yang menarik adalah nilai uang. Ya. Dalam sistem ekonomi kapitalis, nilai uang yang akan datang itu ditentukan oleh bunga. Misalkan begini, Anda punya uang 5 juta. Anda punya uang 5 juta. 10 tahun yang akan datang, uang Anda itu pasti berubah nilainya, bukan 5 juta lagi. Saya beri contoh begini. Anda pinjam uang pada teman Anda 5 juta pada saat ini. Tentu teman Anda tidak mau menerima uang 5 juta itu ketika Anda membayarnya 5 tahun yang akan datang. Pasti berubah, misalkan 6 juta, 7 juta dan sebagainya. Nah, dalam ekonomi kapitalis, kenapa nilai uang itu berubah? Karena adanya yang namanya bunga. Ya. Namanya bunga. Tetapi kalau dalam sistem ekonomi Islam tidak mengenal yang namanya bunga, ya. Bukan tidak mengenal, maksudnya tidak menganjurkan adanya bunga. Makanya ada beberapa sebagian ulama yang mengharamkan sistem bunga tersebut. Nah, bagaimana ekonomi Islam memandang nilai uang yang akan datang, yaitu dengan sistem dari pertumbuhan ekonomi, ya, atau dari pertumbuhan usaha. Jadi secara gampangnya begini, karena ini kuliah daring, jadi saya memberikannya secara singkat saja. Misalkan begini, kalau misalkan Anda pinjam uang ke teman Anda sebesar 5 juta tadi, kalau dalam sistem kapitalis Anda harus bayar pokok dan bunga. Jadi kalau bunganya 2% per bulan, berarti Anda 24% per tahun harus bayar bunga, ya. Pokoknya ongkoh, ya. Bunganya juga harus. Nah, tapi dalam sistem ekonomi ekonomi Islam, ya. Dalam sistem ekonomi Islam ini tidak mengenal adanya riba, ya. Nah, dalam ekonomi Islam yang terpenting adalah ketika Anda pinjam uang kepada teman Anda, ada semacam akad. Misalkan Anda pinjam uangnya untuk bisnis. Nah, ketika Anda pinjam uang untuk bisnis, tentu Anda mendapatkan keuntungan, ya. Nah, kawan Anda tetap Anda harus bayar kawan Anda itu pokoknya, ya. Tetapi tidak ada bunga. Tetapi Anda harus ada akad dengan kawan Anda, ketika Anda mendapatkan keuntungan, Anda harus dipotong 2,5%. Jadi Anda harus bayar pokok si wajib. Yang kedua adalah bagi hasil. Makanya dalam Islam dikenal dengan syirkah, bagi hasil. Jadi Islam itu tidak mengenal bunga, tapi mengenal bagi hasil. Maka dalam Islam seorang yang meminjamkan uangnya itu seolah-olah sebagai investor. Karena dalam sistem menurut sistem ekonomi Islam, kalau bunga itu tinggi, maka peredaran uang akan terhenti atau macet. Tapi kalau bunga itu tidak ada, maka peredaran uang itu akan cepat sekali. Ketika peredaran uang akan cepat, maka akan memunculkan usaha-usaha baru. Ketika usaha-usaha baru itu muncul, maka bisa menekan angka pengangguran. Jadi menurut dalam pandangan Islam, dia tidak mengenal bunga, ya, tapi dengan menggunakan sistem syirkah, ya. Terus bagaimana peran pemerintah? Peran pemerintah pelindung, hampir sama dengan kapitalisme juga sosialisme, hanya pelindung, tetapi juga pemerintah harus ikut campur tangan dalam keadaan tertentu, sama halnya seperti teori Keynes tadi, ya. Nah, terus kemudian pemerintah juga harus menggerakkan pergerakan ekonomi, karena pemerintah juga punya tanggung jawab terhadap kemakmuran masyarakatnya. Harus ada subsidi kepada orang miskin, harus melindungi pengusaha-pengusaha kecil. Ini sebenarnya agak mirip juga dalam teori kapitalisme tadi, ya. Dan pemerintah juga harus menindak tegas nih perdagangan-perdagangan yang diharamkan syariah seperti narkoba, miras, perjudian, pelacuran, ya. Ini tidak bisa dilegalkan, tapi dalam sistem kapitalis itu bisa dilegalkan. Kemudian dia ikut campur tangan dalam harga pasar dan juga dia mengatur urusan zakat. Nah, ini banyak perkembangan ulama-ulamanya, ada Mas Abu Bakar Shigek, pemerintahan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Nah, ini adalah
nanti Anda boleh baca sendiri. Ini adalah para pemikir-pemikir ekonomi Islam yang membuat ijtihad ya, ijtihad di ekonomi Islam tadi. Mungkin sampai di sini dulu. Jika barangkali ada mahasiswa ada pertanyaan mengenai materi ini, boleh Anda jawab di kolom komentar pada YouTube ini ya. Mungkin ini saja untuk tugasnya sebagai pengganti absen. Nanti saya ke koordinator kelas untuk dikerjakan sesuai dengan perintah. Saya ulangi lagi, mohon koordinator kelas untuk men-share video ini dan men-share tugasnya. Di tugas itu di bawahnya ada tulisan kalau nggak salah tanggal paling lambatnya ada di situ dan waktu pengumpulannya juga ada. Mungkin sampai di sini dulu kuliah daring mata kuliah pengantar ekonomi dan manajemen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.